Membersihkan Dumeon tingkat elit sendirian dalam 16 menit? Para jenius SSS bahkan tak percaya apa yang mereka lihat. Saat keluarga pembunuh bayaran mencoba menyergapnya di tengah kabut, mereka justru berhadapan dengan ribuan pasukan tengkorak tanpa batas. Saksikan bagaimana Chen 11 mengguncang seluruh akademi dan menghancurkan setiap hukum sihir yang ada. Perlengkapan es yang melekat pada Chen 11 akhirnya mematahkan keraguan agen bertopeng. Jubah Frostmole dan tongkat tulang sumsum es membuktikan bahwa Dumeon itu benar-benar sudah ia taklukkan. Agen bertopeng buru-buru membuka komunikasi di pergelangan tangannya. Namun, sapaan kepada nona mudanya tertahan saat ia menyadari laporan ini jauh lebih gila dari perkiraan. Ia melaporkan bahwa Chen 11 sudah memasuki Dumeon lagi. Penyelesaian sebelumnya hanya memakan 23 menit, dan sekarang pemuda itu bahkan tidak memberi dirinya waktu istirahat. Sebagai bukti, Agi menekankan bahwa Chen 11 keluar sambil mengenakan jubah Frostmole dan membawa tongkat tulang sumsum es. Tidak ada lagi ruang untuk menyebut kemenangan itu kebetulan. Di Dumeon lain, Jia Menghuai yang sedang menerima power leveling mendadak kehilangan fokus. Laporan itu terdengar lebih menakjubkan daripada monster raksasa yang bertarung di depannya. Jia Menghuai memastikan kembali angka yang baru didengarnya. Chen 11 bukan hanya selamat, melainkan menyelesaikan seluruh buah Frostmole dalam 23 menit. Dengan kekuatan spiritual 150, Jia memang sejak awal menduga Chen 11 tidak akan biasa. Namun, bahkan kelas tersembunyi pun sulit mencapai efisiensi seperti ini pada hari pertama. Perbandingan itu membuat Jian semakin terpukul. Saat dirinya baru mencapai level 2 dengan tim khusus, Chen 11 sudah melesat jauh di depan melalui jalur solo. Secara teori, Shadow Mage level 5 hanya memiliki Summon Undead dan Corpse Explosion. Batas 2 summon serta cooldown 10 menit seharusnya membuat ratusan monster, 3 elit, dan Raja Frostmole mustahil disapu secepat itu. Jian bahkan membayangkan Chen 11 menuntaskan Dumeon tanpa menerima satu serangan pun. Ia lalu meminta agen menyebutkan apakah masih ada fakta yang lebih tidak masuk akal. Jawabannya langsung terlihat di depan agen. Chen 11 kembali melangkah masuk ke arah teleportasi untuk memulai putaran berikutnya. Melihat kebulatan tekad itu, agen hanya bisa bertanya dalam hati apakah menaklukkan Dumeon sendirian benar-benar terasa menyenangkan bagi Chen 11. Bagi Chen 11, jawabannya justru iya. Di tengah badai es dan pasukan skeleton yang terus bergerak, ia merasa putaran ini santai dan memutuskan grinding sampai waktu makan malam. Waktu terus berjalan sampai cahaya senja menyelimuti kota. Satu hari leveling Chen 11 akhirnya mendekati batasnya. Arai teleportasi kembali menyala, dan Chen 11 muncul dari cahaya biru setelah menyelesaikan putaran terakhirnya hari itu. Agen segera mengirim laporan baru. Putaran kali ini selesai hanya dalam 16 menit, dan Chen 11 telah mencapai level 8. Chen 11 sendiri memutuskan cukup sampai di sana untuk hari ini. Setelah seharian membuntuti target yang tidak pernah berhenti, agen akhirnya meminta izin beristirahat. Ia tetap berada di dekat area itu, berjaga kalau Chen 11 kembali membuat kejutan. Chen 11 membuka antarmuka trading house di tengah kota. Setelah berulang kali menyelesaikan Dumeon, inventarisnya sudah dipenuhi perlengkapan yang tidak ia perlukan. Sebagian besar jarahan bisa langsung dilempar ke trading house untuk ditukar uang. Bahkan gauntlet ungu bernilai tinggi tetap tidak berguna baginya karena persyaratan equipnya tidak cocok. Namun, satu bulumen berukir biru tidak ikut dijual. Chen 11 menarik item itu keluar dari inventaris karena nilainya jauh melampaui perlengkapan biasa. Bulumen yang terbuka di tangannya adalah hadiah sebenarnya, sebuah peta langkah yang menjanjikan akses Dumeon khusus. Namanya level 10 Severed Realm Conchard. Item itu memberi akses satu kali ke Dumeon Severed Realm level 10, wajib dimasuki 2-5 orang, dan dapat menghasilkan XP besar serta perlengkapan kelas atas. Bulumennya sendiri bernilai 30-50 ribu gold, tetapi hadiah di dalam Dumeon jauh lebih menggiurkan. Masalahnya hanya satu, Chen 11 kekurangan rekan. Saat ia mulai memikirkan siapa yang pantas diajak, seseorang mendekat dari belakang. Orang itu ternyata Jia Menghuai. Kemunculannya tepat setelah Chen 11 membutuhkan satu anggota party terasa terlalu pas untuk disebut kebetulan biasa. Chen 11 langsung menghubungkan keberadaan agen yang terus menatapnya dengan keluarga Jian. Ia juga sudah mendengar bahwa Jia Menghuai sedang menjalankan Dumeon secara solo. Tanpa berputar-putar,
Chen 11 mengajaknya memasuki Dumeon bersama esok hari. Ia menawarkan 30% jarahan untuk dirinya dan 70% untuk Jia Menghuai. Jian segera mengenali Severed Ram concort dan terpaku. Item langka seperti itu bukan sesuatu yang biasanya muncul di tangan Awakener hari pertama. Chen 11 menjelaskan bahwa gulungan itu hanyalah lucky drop. Karena Dumeonnya baru level 10, ia siap berangkat bersama Jian, atau mencari orang lain kalau tawarannya ditolak. Jian langsung berbalik menerima tawaran itu dengan antusias. Kesempatan memasuki Severed Realm terlalu berharga untuk dilepaskan. Kesepakatan pun selesai untuk esok hari. Setelah memastikan waktunya, Jian berlari pergi secepat datangnya. Melihatnya kabur begitu cepat, Chen 11 sempat bertanya-tanya apakah Jian justru takut berubah pikiran atau membatalkan kesepakatan. Keesokan harinya, para Awakener baru kembali ke akademi. Selama bulan pertama setelah kelas Awakening, mereka wajib melapor setiap hari untuk menerima arahan perkembangan, rute EXP, mekanisme Dumeon, dan aturan party. Hari itu juga menjadi pembukaan pertama Rokie Leaderboard. Para siswa datang membawa perlengkapan baru, dan persaingan yang selama ini hanya berupa omongan mulai terasa nyata. Chen 11 berjalan melewati kerumunan dengan pakaian sederhananya, tanpa memamerkan perlengkapan hasil Dumeon. Tidak ada yang menyangka pemuda tenang itu sudah mencapai level 8. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan akademi, menarik perhatian para siswa yang sedang berkumpul. Di dalam mobil, Ayah Jia Menghuai membicarakan kegembiraan para Awakener baru terhadap perlengkapan. Ia lalu menanyakan perkembangan level putrinya. Jia menjawab bahwa ia grinding sepanjang sore kemarin dan kini berada di level 5 dengan 80% AXP. Menembus level 6 hari itu seharusnya mudah. Ayahnya menanggap hasil itu sangat bagus dan langsung yakin Jian akan menempati peringkat pertama di angkatannya. Jian tidak berani menyebut peringkat pasti, tetapi ia tahu dirinya bukan yang pertama. Dalam pikirannya hanya ada Chen 11, yang semalam sudah mencapai level 8. Saat turun dari mobil, Jia memberitahu ayahnya bahwa setelah morning assembly ia akan menjalankan Dumeon bersama seorang teman. Untuk sementara, pengawalan keluarga tidak diperlukan. Ayahnya memintanya menunggu. Setelah pertemuan, ia sendiri harus menghadiri rapat Dewan Destiny Covenant, dan ia juga ingin melihat papan peringkat Rokie yang dibuka hari itu. Dalam hati, ia tetap yakin putrinya pasti akan menjadi yang nomor 1. Ia bahkan menganggap Jian hanya merendah, dan akan sangat kecewa jika prediksinya melesat. Di auditorium, para siswa saling membandingkan level mereka. Ada yang baru level 2, ada yang bangga mencapai level 3, tetapi hampir semua menanggap pelas tersembunyi Jiang Menghuai pasti berada di puncak. Xing Wei dan Chen Lucy duduk di tengah kerumunan dengan perlengkapan baru mereka, menikmati perhatian yang mereka dapatkan dari hasil power leveling keluarga. Begitu melihat Chen 11, Xing Wei langsung menanyakan levelnya dengan nada menantang, seolah hasil papan peringkat sudah pasti akan mempermalukannya. Xing lalu membanggakan bahwa dirinya dan Chen Lucy sudah sama-sama mencapai level 4. Chen 11 tetap diam dan tidak memberikan reaksi yang diinginkannya. Chen 11 hanya meletakkan tas dan duduk. Baginya, perdebatan itu tidak layak menghabiskan waktu. Xing tetap mengejar, menebak Chen 11 paling tidak sudah level 2 dan mengatakan semua jawaban akan terlihat saat papan peringkat muncul. Ia menambahkan bahwa papan peringkat Rokie hanya menampilkan 30 besar. Menurut Xing, Chen 11 bahkan tidak akan mendapat kesempatan melihat namanya sendiri. Xing masih puas dengan kesimpulannya, sementara Chen 11 tetap tenang di kursinya. Ketimpangan pengetahuan di antara mereka membuat ejekan itu semakin ironis. Dua tokoh penting kemudian memasuki panggung, Kepala Akademi Li Mingtian dan Jian Shenxiong, Ayah Jia Menghuai sekaligus diakon Kepala Asosiasi Destiny Covenant Cabang Kota Tianyi. Para siswa langsung mengenali Jian Shenxiong. Kehadirannya membuat mereka yakin Jia Menghuai akan mencuri seluruh perhatian pagi itu. Chen 11 mengingatkan Xing Wei bahwa para pemimpin sekolah sudah mengambil tempat. Kalau ingin terus bicara sampah, Xing sebaiknya menyimpannya untuk nanti. Xing justru menanggap kalimat itu sebagai tanda Chen 11 sadar diri. Ia tetap yakin lawannya tidak memiliki hasil yang bisa dibanggakan. Suasana auditorium mendadak hening ketika Li Mingtian berdiri dan membuka pertemuan pagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Li Mingtian menyambut para Awakener pada hari pertama mereka kembali dan mengambil alih jalannya pertemuan. Ia menegaskan bahwa tidak ada kelas mulia maupun rendah karena kelas akan menemani mereka seumur hidup.
Papan peringkat Rokia memang dibuka hari itu, tetapi para siswa tidak boleh membiarkan peringkat mengganggu tujuan masing-masing. Meski begitu, Lee tahu semua orang sedang memikirkan satu hal yang sama. Ia pun berhenti menunda dan memerintahkan sistem untuk menampilkan peringkat. Sebuah layar hologram raksasa menyala di depan auditorium, dan daftar papan peringkat Rokia mulai bergerak. Xing Wei segera menemukan namanya di posisi 22 dan Chen Lucy di posisi 21. Ia masih tersenyum, yakin jarak mereka dengan Chen 11 hanya akan semakin lebar. Chen 11 tetap diam saat Xing bersumpah ia tak akan pernah bisa mengangkat kepala tinggi di hadapannya lagi. Keyakinan itu hanya bertahan beberapa detik. Posisi kedua muncul lebih dulu, menampilkan wajah Jia Menghuai. Prediksi semua orang tentang dirinya sebagai nomor satu langsung runtuh. Jian Zhenxiong sampai bangkit dengan mata melebar. Ia tidak menyangka putrinya benar-benar kalah pada hari pertama. Jian sendiri justru menatap ke arah Chen 11. Hasil itu memastikan bahwa orang di puncak memang pemuda yang sudah ia curigai. Auditorium langsung dipenuhi pertanyaan. Kalau Jia Menghuai hanya nomor 2, siapa yang mampu menahannya dari posisi pertama, dan mengapa namanya belum terlihat? Jian Zhenxiong akhirnya memahami alasan putrinya sejak awal tidak mengaku akan menjadi nomor 1. Jian ternyata sudah mengetahui keberadaan seseorang yang lebih cepat. Xing Wei masih belum menangkap situasinya. Ia kembali mengejek Chen karena tidak masuk 30 besar dan menambah levelnya bahkan masih sangat rendah. Li Mingtian lalu mengatakan bahwa ia tahu semua orang sedang menunggu posisi pertama. Menurutnya, angkatan tahun ini benar-benar melahirkan hasil yang luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah akademi, seorang siswa melesat langsung ke level 8 hanya dalam satu hari. Li sengaja menyimpan nama terbaik itu sampai akhir. Dengan satu jentikan jari, Li memanggil kartu peringkat terakhir ke layar utama. Posisi pertama akhirnya terbuka, Shadow Mage level 8, Chen 11. Nama yang dianggap tidak mungkin masuk 30 besar justru berdiri paling tinggi. Seluruh auditorium membeku dalam diam. Para siswa yang baru saja mengejeknya tidak mampu langsung memproses hasil di depan mata. Detik berikutnya, pertanyaan meledak dari segala arah. Level 8, Shadow Mage, dan kelas reguler terasa seperti tiga fakta yang tidak mungkin berdiri dalam satu nama. Xing Wei paling terpukul. Wajahnya memucat saat ia mengulang peringkat dan level Chen, lalu mencoba meyakinkan diri bahwa Shadow Mage biasa tidak mungkin melakukan itu. Chen Lucy menatap Chen 11 dari kejauhan dan mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Untuk pertama kalinya, meninggalkan Chen terasa seperti mungkin memilih orang yang salah. Kegaduhan menyapu seluruh barisan kursi. Di pusat perhatian itu, Chen 11 tetap duduk tenang sementara orang-orang di sekelilingnya berdiri dan menoleh. Xing Wei akhirnya berbalik langsung kepada Chen 11 dan berteriak bahwa ia tidak percaya. Namun nama di posisi pertama tidak memberi ruang bagi penyangkalan. Seorang siswa menunjuk papan peringkat dengan ekspresi tak percaya. Chen 11 memang membangkitkan Shadow Mage, tapi kini namanya tertera sebagai Rokia level 8. Pemuda berotot di sebelahnya ikut menghitung ulang pencapaian itu. Kecepatan naik level Chen 11 terasa begitu tak masuk akal, seolah melanggar aturan dunia. Dua siswa lain membandingkannya dengan seluruh sejarah akademi. Belum pernah mereka dengar ada yang mencapai level 8 hanya dalam satu hari. Jawaban yang muncul justru membuat rekor itu makin gila. Level 6 saja sangat langka, sedangkan level 7 belum pernah terjadi di hari pertama. Papan hologram menampilkan Chen 11 di peringkat pertama dan Jia Menghuai di posisi kedua. Begitu nama-nama itu terlihat jelas, seluruh auditorium langsung riuh. Li Mingtian memandang hasil itu tanpa kehilangan ketenangan. Baginya, pencapaian tersebut seolah membenarkan kekuatan spiritual Chen 11 yang tertinggi dalam sejarah akademi. Namun, batas normal tetap jelas. Bahkan buil besar yang mengunci field zone dan memakai kontrak party mahal biasanya hanya mampu mendorong Rokia sampai level 6 di hari pertama. Level 7 hampir mustahil, sedangkan level 8 belum pernah terdengar. Di antara kerumunan, Chen Lucy menatap papan dengan penyesalan. Ia membayangkan dirinya mungkin masuk 3 besar seandainya kemarin tidak meninggalkan Chen 11. Chen 11 justru menoleh kepada Xing Wei dan dengan tenang memuji hasilnya, sambil menyuruhnya bekerja lebih keras. Ucapan sederhana itu terasa seperti tamparan di depan seluruh auditorium. Xing Wei mengepalkan kedua tangannya sampai gemetar.
Ia tidak sanggup menerima bahwa seorang shadow mage yang ia hina kini berdiri jauh di atas dirinya. Li Mingtian menilai angkatan tahun ini dipenuhi kuda hitam. Bukannya memihak satu orang, ia memuji seluruh kejutan yang muncul di hari pertama. Chen 11 teringat bagaimana Jiang Menhuai terus membahas shadow mage dan sejak pagi sudah yakin dirinya bukan peringkat pertama. Keyakinan itu membuatnya curiga bahwa Jiang mengetahui sesuatu yang belum ia pahami. Setelah urusan peringkat selesai, Li Mingtian beralih ke pelajaran wajib. Ia mulai menjelaskan hal-hal penting yang harus diingat Rokie saat grinding di Dumion maupun Field Zone. Jiang Menhuai duduk diam dengan jari menyentuh bibir. Perhatiannya tetap tertahan pada Chen 11, bukan pada kegaduhan di sekeliling mereka. Li Mingtian menutup penarahan dan meminta setiap siswa membawa pertanyaan lanjutan kepada instruktur kelas masing-masing. Para Rokie akhirnya dibubarkan dan menarik keluar dari auditorium. Meski sesi sudah selesai, pembicaraan tentang Chen 11 yang mencapai level 8 masih memenuhi halaman akademi. Chen 11 berjalan sendirian melewati halaman ketika Chen Lucy berlari mengejarnya dari belakang. Chen Lucy mengangkat tangan untuk menghentikannya. Chen 11 akhirnya berbalik, tapi sorot matanya tidak lagi sehangat sebelumnya. Dengan gugup, Chen Lucy meminta maaf atas kejadian kemarin. Chen 11 hanya menanyakan apa tepatnya yang ia maksud. Chen Lucy tersentak karena Chen 11 langsung memotong penjelasannya. Sikap dingin itu membuatnya sadar bahwa hubungan mereka benar-benar sudah berubah. Ia lalu bertanya apakah Chen 11 hendak pergi leveling dan menawarkan diri untuk membentuk party dengannya. Chen 11 menolak tanpa ragu. Ia sudah memiliki rekan satu tim untuk rencana hari ini. Chen Lucy memohon agar ucapan kemarin dilupakan, berdalih bahwa semua kata tajam itu hanya keluar karena emosi sesaat. Chen 11 menyebut namanya dengan dingin lalu mengembalikan kata-katanya sendiri. Mereka bukan berasal dari dunia yang sama. Chen Lucy semakin panik dan menuduh Chen 11 membuang semua yang pernah mereka miliki hanya setelah 1 hari berlalu. Jia Menguan muncul di sisi Chen 11 dan menanyakan apakah ia berniat mengganti rekan pada detik terakhir. Chen 11 langsung menjawab tidak. Chen Lucy membeku ketika mengetahui bahwa rekan yang dipilih Chen 11 ternyata Jiang Menhuai. Jiang Menhuai mengajak Chen 11 segera berangkat. Keduanya pergi berdampingan tanpa memberi ruang bagi Chen Lucy untuk menyela lagi. Dari belakang, Chen Lucy hanya mampu menatap mereka menjauh. Fakta bahwa Chen 11 benar-benar berpasangan dengan Jiang Menhuai membuat penyesalannya semakin dalam. Di kediaman keluarga Xing Wei berdiri di hadapan ayahnya sementara seorang pelayan menunggu di sisi ruangan. Pembicaraan mereka langsung berpusat pada peringkat Chen 11. Pria itu diperkenalkan sebagai Xing Luo, anggota biasa Destiny Covenant Association. Sambil memegang cangkir teh, ia mengulang satu angka yang mengganggunya, level 8. Xing Wei menegaskan bahwa hasil tersebut benar. Rocky Leaderboard resmi tidak mungkin salah membaca level Chen 11. Xing Luo mengingat bahwa cabangnya selama bertahun-tahun ditekan dan bahkan tidak pernah dipandang oleh keluarga Jian. Kebangkitan Chen 11 kini terasa seperti ancaman baru bagi posisi mereka. Menurut Xing Luo, kedekatan Jiang Menhuai dengan Chen 11 adalah kabar buruk. Setiap langkah keluarga Jiang dapat mengubah keseimbangan di antara cabang-cabang besar. Xing Wei bertanya apakah Jiang Menhuai sedang mencoba merekrut Chen 11 ke pihaknya. Xing Luo menolak dugaan itu. Seorang Rokie Shadow Mage tidak cukup berharga, sehingga ia menyimpulkan Jiang Zhenxiong pasti membiarkan putrinya mendekat demi suatu perlengkapan khusus milik Chen 11. Xing Wei tercengang mendengar kata perlengkapan. Chen 11 berasal dari Welfare Home, sehingga ia tidak mengerti dari mana pemuda itu bisa memperoleh item kelas atas. Xing Luo menjelaskan bahwa mencapai level 8 pada hari pertama secara mekanis mustahil, bahkan dengan susunan karier paling efisien dan rute clear tercepat. Kontraparti terbaik memang dapat menekan penalti EXP, tetapi menurut perhitungannya hasil itu tetap tidak mungkin. Hanya ada satu celah yang tersisa. Ia menduga Chen 11 memiliki item tanpa batas level yang meningkatkan perolehan EXP secara drastis. Bagi Xing Luo, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Mata Xing Wei langsung berbinar. Item seperti itu pasti bernilai sangat tinggi, apalagi bisa dipakai keluarga besar untuk mencetak banyak Rokie Elite. Ia mendesak ayahnya untuk segera merebut item itu, sebelum Jiang Zhenxiong atau keluarga Qin menambilnya dan membuat keluarga Xing jadi tertinggal. Xing Luo menangkat satu jari dan langsung memberi perintah tanpa ragu. Chen 11 harus dibunuh,
Lalu item yang mereka bayangkan itu harus dibawa pulang untuk keluarga Singh. Sing Wei menerima perintah itu dengan senyum gelap. Baginya, rencana ini sekaligus jadi kesempatan untuk membalas penghinaan yang baru saja ia alami. Perjalanan berikutnya membawa Chen 11 dan Jia menuai ke reruntuhan desa Mischade di pinggiran kota. Desa lama itu sudah ditinggalkan setelah era digitalisasi memusatkan manusia ke kota-kota utama. Mereka berjalan menembus kabut tipis menuju wilayah monster. Di depan mereka terbentang agrozone milik Mischade Nitmaremot level 13. Jia Menhuai bertanya apakah mereka masih akan terus maju, karena area yang lebih dalam jauh lebih berbahaya. Chen 11 tetap berjalan sambil menjaga fokus pada tujuan mereka. Mischade Nitmaremot punya radius agro sekitar 20 meter. Jika mencium darah atau mendeteksi gerakan dekat, monster itu bisa menyebarkan bubuk kabut pelumpuh lalu menyerbu mangsanya secara berkelompok. Chen 11 memeriksa Sephira Dram Chonchort dan memastikan koordinat tujuan tinggal kurang dari 50 meter. Setelah titiknya terkunci, mereka bisa membuka Sephira Dram Dumeon. Tanpa mereka sadari, beberapa sosok bersenjata membuntuti dari balik bangunan runtuh. Bayangan itu menunggu sampai keduanya jauh dari jalur aman. Chen 11 dan Jiang Menhuai tiba-tiba berhenti. Tatapan keduanya menajam karena keberadaan para pengontit akhirnya terbaca. 3 pria bersenjata keluar dari persembunyian, seorang pemimpin berjubah hitam, petarung bertopeng dengan pedang, dan pria besar pembawa kapak. Mereka mengaku semula mengira kontra ini akan sulit. Pemimpin mereka menjelaskan bahwa Rokie biasanya tetap dekat tembok kota atau hanya mengulang Dumeon level 5. Karena itu, kesempatan menyerang Chen 11 di tempat sepi terasa sangat langka. Mengetahui targetnya adalah Rokie peringkat pertama justru membuat pria itu semakin bersemangat. Ia menyebut pertemuan ini sebagai peluang yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Chen 11 menggenggam Frost Marrow Staff dan bertanya apa sebenarnya yang sedang mereka bicarakan. Pemimpin berjubah itu mengungkap sumber kontraknya. Keluarga Singh membayar nyawa Chen 11 karena sangat menginginkan sebuah item yang mereka yakini ada padanya. Ketiga pembunuh bayaran itu mengangkat senjata. Mereka mengaku sedang kekurangan uang, sehingga menerima pekerjaan tersebut tanpa peduli siapa targetnya. Chen 11 langsung menghubungkan keluarga Singh dengan cabang milik Sing Wei. Meski pernah berselisih dengannya, ia merasa sebuah perlengkapan biasa tidak cukup untuk menjelaskan kontrak pembunuhan ini. Ia menilai robe ungu yang dipakainya hanya berharga sedang karena syarat levelnya rendah, sedangkan Sing Luo sebagai petarung tingkat tinggi mampu membeli item jauh lebih baik. Bahkan bonus staff bidunya lebih murah, jadi motif mereka terasa janggal. Chen 11 akhirnya menghentikan analisisnya. Apapun kesalahpahaman keluarga Singh, ancaman di depan mata harus diselesaikan lebih dahulu. Energi gelap berkumpul di sekitar Chen 11 sementara Jiang Menhuai bersiap di belakangnya. Jika para pembunuh itu datang untuk membunuh, maka jawabannya sederhana. Ia akan membunuh mereka lebih dahulu. Di pintu masuk White Mist Gorge, Chen 11 dan Jiang Menhuai berhadapan langsung dengan 3 pembunuh bersenjata utusan keluarga Singh. Tatapan Chen 11 menajam. Medan terbuka membuat kecepatan para pembunuh sulit dibatasi, menempatkan dirinya dan Jiang Menhuai pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pemimpin berjubah hitam tiba-tiba melesat maju dengan 2 belati, menutup jarak sebelum kedua pemula sempat mengubah formasi. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Jiang Menhuai, memperingatkannya agar menjauhkan tangan dari alat komunikasi. Ujung belati ditempelkan ke leher Jiang Menhuai. Satu gerakan lain menuju komunikator akan langsung dibalas dengan kematian. Jiang Menhuai tetap tenang dan menyebut keluarga Singh sebagai pendiri mereka. Ia juga mengingatkan bahwa ayahnya adalah Jian Zhenxiong, Chief Deachon Destiny Covenant Association. Ancaman nama Jian Zhenxiong hanya membuat pemimpin pembunuh itu menyeringai, sementara 2 rekannya sama sekali tidak menunjukkan niat mundur. Baginya, status putri seorang Chief Deachon tidak berarti apa-apa. Jika kedua Rokie dikubur di tempat terpencil ini, tidak akan ada saksi yang dapat berbicara. Chen 11 mengangkat satu tangan dan meminta mereka menunggu. Di era digitalisasi, ia tahu mayat maupun catatan agro dapat dihapus dengan mudah. Pemimpin pembunuh menolak segala kemungkinan negosiasi. Dalam bekerja mereka, nyawa korban tidak bisa dibeli karena reputasi adalah segalanya. Chen 11 lalu menyebut Sephira Dram Chonchort yang baru ia dapatkan dan meminta dibunuh di dalam White Mist Gorge. Di sana, mayat mereka tidak akan ditemukan,
Sedangkan para pembunuh dapat memakai gunungan itu dan mengambil seluruh Lot Dumeon. Mata pemimpin pembunuh langsung berbinar. Ia tidak menyangka targetnya benar-benar membawa item langka yang selama ini mereka incar. Pembunuh bertubuh besar tertawa keras dan mengejek Chen 11 karena seolah memilih sendiri lokasi kuburannya. Umpan itu diterima. Pemimpin berjubah hitam memerintahkan Chen 11 bergerak dan menunjukkan jalan masuk ke ngarai. Chen 11 menurut sambil menyembunyikan perhitungannya. Kecepatan para asasin terlalu tinggi untuk ditahan di ruang terbuka, tetapi jalur sempit White Mist Borgate akan mengurangi ruang kabur mereka. Jia Menghuai justru melihat medan itu sebagai titik cekik yang juga sulit dipakai mundur. Rombongan bergerak semakin dalam di antara tebing berkabut, dengan Chen 11 di depan dan 3 pembunuh terus mengawal dari belakang. Dari kabut muncul Miscale Demonic Moth level 13, monster bersayap pucat dengan mata merah yang langsung menghalangi jalur. Pembunuh bertopeng biru melesat lebih dulu, menayunkan pedang panjang sebelum monster itu sempat mendekat. Satu tebasan cepat membelah tubuh Miscale Demonic Moth dan menyuburkan cairan hijau ke udara. Bangkai ingat itu jatuh di dekat kaki Chen 11 dan Jia Menghuai. Serangan singkat tersebut memperlihatkan betapa besar kecepatan musuh mereka. Chen 11 menanyakan level para pembunuh. Pria besar itu dengan bangga mengungkap bahwa ketiganya adalah assassin level 18. Alih-alih denda, Chen 11 justru tersenyum. Selisih 10 level masih bisa dilawan selama ia memanfaatkan medan dan menjalankan siklus skill dengan tepat. Jia Menghuai menghitung situasi yang sama dengan jauh lebih suram. 3 assassin level 18 sedang memburu Rokia level 5 dan level 8. Ia tidak memahami mengapa Chen 11 masih begitu tenang. Mereka akhirnya mencapai bagian dalam White Mist Gorge, tempat kabut menebal di antara dinding batu yang semakin rapat. Siluet seekor rubah besar berekor panjang mulai terbentuk di balik kabut, disertai cahaya merah seperti bara. Makhluk itu menerobos kabut dan melompat ke arah rombongan tanpa memberi waktu untuk berhenti. Sistem mengidentifikasinya sebagai Mist Flame Tailed Fox level 15, dengan tubuh dan ekor yang diselimuti api. Rubah api itu menerkam pemimpin berjubah hitam, memaksanya menahan serangan dari jarak sangat dekat. Ketiga pembunuh langsung menepung monster tersebut. Belati, pedang, dan kapak bergerak dari 3 arah untuk mematahkan serbuannya. Pemimpin pembunuh menyelam melewati lidah api dan menancapkan belatinya ke tubuh rubah. Pembunuh besar menyusul dengan ayunan kapak berat, sementara 2 rekannya terus menjaga tekanan dari sisi lain. Tebasan berikutnya membuka luka berdarah pada Mist Flame Tailed Fox, tetapi monster level 15 itu tidak tumbang hanya oleh 1 serangan. Baru setelah 2-3 rangkaian skill, rubah itu akhirnya roboh. Chen 11 kini tahu bahwa ketiga assassin tersebut tidak mampu menghabisi monster level 15 dalam 1 pukulan. Setelah pertarungan singkat itu, pemimpin pembunuh mulai tidak sabar dan menuntut koordinat pasti Severedream. Chen 11 menunjuk sebuah percabangan yang hanya sekitar 20 meter dalamnya. Jalan buntu itu dikelilingi dinding batu pada 3 sisi dan hampir tidak memberi ruang untuk bermanuver. Pemimpin pembunuh menatap jalan buntu tersebut sebagai jackpot, membunuh target, mengambil lot, lalu membuka Dumeon di lokasi yang sama. Tanpa menunggu lama, ketiga pembunuh masuk lebih dahulu ke percabangan sempit, meninggalkan Chen 11 dan Jia Menghuai di dekat satu-satunya jalan keluar. Senyum Chen 11 akhirnya terlihat. Ia sempat memikirkan cara memancing mereka masuk, tetapi para pembunuh itu justru menempatkan diri di dalam jebakan tanpa dipaksa. Chen 11 mengangkat Frost Marrow Bonus Staff. Mana hitam biru berputar di sekelilingnya ketika skill pemanggilan diaktifkan. 2 shadow skeleton berzira muncul tepat di mulut jalan buntu, menempatkan tubuh mereka di antara para pembunuh dan satu-satunya jalur keluar. Ketiga assassin itu serentak menoleh. Kemunculan 2 skeleton di belakang mereka akhirnya membuat ekspresi santai mereka berubah. Pemimpin berjubah hitam menatap kedua seman itu dan menuntut penjelasan, seolah Chen 11 baru saja melakukan sesuatu yang sia-sia. Jia Menghuai sendiri masih belum mengerti rencana Chen 11. Ia hanya melihat Chen 11 memanggil 2 skeleton secara acak di hadapan lawan yang levelnya jauh lebih tinggi. Para pembunuh itu kembali tertawa. Bagi mereka, 2 kantong tulang rapuh itu bahkan tidak akan sempat melayangkan beberapa pukulan sebelum hancur lebur. Chen 11 menerima ejekan itu dengan tenang. Ia memang tahu para pembunuh tidak akan menyerah begitu saja, tapi sikap meremehkan mereka bahkan lebih parah dari dugaannya. Senyum gelap tersungging di wajah Chen 11.
Kedua skeleton itu bukan dipanggil untuk bertarung tangan kosong. Dengan musuh terkunci di ruang sempit, ia berniat mengirim mereka langsung ke neraka saat itu juga. Dengan dua shadow skeleton di garis depan, Chen 11 menolak pertarungan biasa. Ia justru menegaskan akan mengusir ketiga assassin itu dari tempat ini, sekaligus. Pembunuh bertubuh besar pembawa papa itu tertawa terbahak-bahak. Menurutnya, perbedaan level 8 dan 18 adalah jurang takbir yang tak bisa ditutup hanya dengan keberanian. Pemimpin berjubah hitam itu juga ikut meramaikan ancaman tersebut. Baginya, seorang pemula yang ingin membunuh mereka bertiga hanyalah sedang mengejar mimpi konyol. Dia Menghuai menatap Chen 11 dengan tegang. Dalam perhitungannya, seorang Shadow Mage level 8 nyaris tidak punya peluang melawan 3 assassin level 18. Chen 11 maju selangkah dan meminta Jia Menghuai mundur. Gerakan sederhana itu membuatnya bingung, karena ia belum melihat bagaimana dua skeleton bisa membalikkan keadaan. Ia mengangkat Frost Marrow Staff dan kembali menaktifkan Summon Shadow. Energi gelap berbentuk tengkorak berputar memenuhi udara di sekelilingnya. Ketiga assassin itu langsung kehilangan senyum. Mereka akhirnya sadar bahwa Chen 11 bukan sedang menyiapkan dua prajurit tambahan, melainkan memandu pasukan baru. Dari kabut, deretan Shadow Skeleton berzirah muncul sambil membawa pedang. Dua penjaga di jalan keluar kini hanya menjadi barisan pertama dari pasukan yang jauh lebih besar. Pantulan pasukan undead memenuhi mata pemimpin pembunuh itu. Keringat dingin muncul saat nalurinya memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kabut tersibak oleh barisan demi barisan sosok berzirah yang menepung ketiga assassin dari segala arah. Jalan buntu itu berubah menjadi kandang yang dipenuhi undead. Jia Menghuai dan para assassin sama-sama terpaku. Skill pemula summon undead seharusnya tidak mampu menghasilkan jumlah sebesar itu dalam satu pertempuran. Pemimpin berjubah hitam itu akhirnya menebar rahasianya. Summon undead milik Chen 11 tidak memiliki cooldown. Ia pun memerintahkan kedua rekannya membunuh Chen secepat mungkin sebelum pasukan itu menelan mereka. Bagi Jia Menghuai, misteri Frost Mullet Cafe akhirnya terbuka. Dengan legion tanpa cooldown seperti ini, dunia level 5 memang hanya akan terlindas oleh jumlah summon yang melebihi seluruh monster di dalamnya. Ketiga assassin itu menerjang bersamaan. Mereka tidak lagi memikirkan concor atau tebusan. Satu-satunya jalan hidup adalah menembus legion dan menjatuhkan Chen 11. Chen 11 mengerahkan staf ke depan dan mengucapkan Corpse Explosion. Shadow Skeleton di garis depan segera dijadikan bahan bakar serangan area. Undead dari kedua sisi berlari menutup formasi para assassin. Ruang sempit membuat mereka tidak punya celah untuk menghindari skeleton yang terus datang. Ledakan merah menyapu ketiganya dan memotong berkesehatan mereka sekaligus. Chen 11 tidak memberi jeda, ia langsung memerintahkan pasukan berikutnya terus menekan. Barisan skeleton berikutnya menyala merah saat berlari menuju pusat pertempuran. Di belakang mereka, Chen 11 tetap aman bersama Jia Menghuai dan terus mengendalikan gelombang serangan. Ledakan berantai kembali pecah, merobek tanah dan dinding batu di dalam arai. Setiap skeleton yang mencapai jarak serang berubah menjadi bom baru. Di tengah rentetan itu, kesehatan ketiga assassin turun terlalu cepat. Pembunuh bertopeng biru lalu memaksa keluar dari kepungan dan berlari langsung menuju Chen 11 sebelum mereka hancur hidup-hidup. Pembunuh bertopeng biru melompat tinggi dengan dua bila terangkat dan menaktifkan Shadow Strike. Sasaran serangan kilat itu hanya satu, Chen 11. Jia Menghuai melihat lintasan serangannya dan berteriak memperingatkan Chen 11. Assassin itu sudah berada terlalu dekat untuk dicegat oleh pasukan di belakang. Dua bila menghantam tubuh Chen 11. Pembunuh bertopeng itu tersenyum, yakin serangan pertamanya telah mengenai sasaran dengan sempurna. Namun berkesehatan Chen 11 tetap penuh. Sang assassin terdiam, tidak mengerti bagaimana serangan yang jelas mengenai tubuh lawan gagal mengurangi satu pun HP. Tidak mau percaya, ia melanjutkan dengan triple thrust. Tiga tusukan cepat diarahkan ke tubuh Chen 11 dari jarak sedekat mungkin. Rentetan tusukan kembali menghantam jubah dan dada Chen 11. Meski bunyi benturan datang bertubi-tubi, ekspresi Chen tetap datar dan tubuhnya tidak bergeser. Di belakangnya, sejumlah Shadow Skeleton justru retak dan hancur sebagai pengganti. Chen 11 meminta maaf dengan nada tenang, seolah serangan barusan hanya menimbulkan sedikit rasa sakit. Chen 11 menjelaskan bahwa dua skill tadi menghasilkan 4 kali damage, dan seluruhnya dialihkan kepada skeleton melalui Soul Path Guardian.
Rasa sakit tusukan masih terasa di tubuhnya, tetapi HP-nya tidak berkurang. Ketika pembunuh bertopeng itu mencoba mundur, tangan Chen 11 mencengkeram bahunya. Dikelilingi undead dari segala sisi, assassin tersebut baru sadar lawannya bukan pemula yang bisa dibunuh lalu ditinggalkan. Shadow skeleton bercahaya merah menutup lingkaran di sekitar keduanya. Pembunuh bertopeng biru kini berdiri tepat di pusat bahan peledak yang dikendalikan Chen 11. Ledakan merah meletus dari segala arah. Batu-batu terlempar dan tubuh di pusat formasi ditelan rentetan korpse eksplosion tanpa ruang menghindar. Pembunuh bertopeng biru terlempar tinggi bersama kedua senjatanya. Tubuhnya kehilangan kendali setelah menerima ledakan beruntun dari jarak nol. Ia jatuh menghantam tanah dalam posisi meringkuk, dengan darah menyembur dari mulut. Setelah itu, pembunuh bertopeng biru tidak lagi mampu melanjutkan pertarungan. Chen 11 menoleh kepada pemimpin berjubah hitam. Pembunuh bertubuh besar pembawa kapas sudah roboh di dekatnya, sehingga hanya sang pemimpin yang masih berdiri untuk memilih cara mati. Pemimpin itu gemetar sambil memegangi lengannya yang terluka. Saat Chen 11 menyuruhnya memilih bertaruh sampai mati atau berlutut, keberaniannya langsung rendah. Ia menjatuhkan diri ke kedua lutut dan memohon agar tidak dibunuh. Uang menjadi tawaran pertama yang dilemparkannya demi mempertahankan hidup. Melihat Chen 11 tetap diam, ia mengangkat kedua tangan dan menambahkan seluruh perlengkapannya ke dalam tebusan. Pasukan skeleton di belakang Chen membuat permohonan itu terlihat semakin putus asa. Wajah Chen 11 yang berlumur darah membentuk senyum dingin. Jika ia membunuh orang itu, uang dan equipment tersebut tetap menjadi miliknya. Bukankah para pembunuh sendiri yang lebih dahulu menajarkan aturan itu? Chen 11 menatap pemimpin assassin yang berlutut, lalu bertanya, apakah permohonan belas kasihan benar-benar pantas dibalas dengan kebebasan? Dengan tubuh gemetar di antara kaki para skeleton, pemimpin itu buru-buru bersumpah akan menuruti apapun, demi dibiarkan hidup. Namun, tatapan Chen 11 meneras. Ia membenci pembohong, dan janji putus asa itu tidak mengubah keputusan yang sudah dibuatnya. Ledakan merah meletus di tengah jalan buntu, menelan pemimpin assassin bersama sisa perlawanannya. Setelah bara ledakan mereda, indikator sistem menunjukkan mana Chen 11 telah pulih sedikit, cukup untuk kembali mengisi barisan penjaga. Energi hitam biru kembali menyembur dari tanah saat Chen 11 memanggil beberapa shadow skeleton baru. Karena White Mist Gorge masih dipenuhi Mist Flame Tailed Fox yang dapat menyergap kapan saja, Chen 11 meninggalkan beberapa skeleton sebagai jaminan keamanan. Melihat Jia Menghuai masih terpaku, Chen 11 menyuruhnya berhenti melamun dan mulai menghitung lot sesuai pembagian 30/70. Chen 11 berjongkok di samping jasad assassin dan menemukan kantong penyimpanan yang penuh koin serta perlengkapan. Panel perolehan mencatat 85.000 koin emas, 20 perlengkapan umum khusus assassin, dan 5 perlengkapan biru. Melihat hasil sebesar itu, Jia Menghuai sampai merasa hidden class miliknya tampak miskin jika dibandingkan dengan cara Chen 11 menghasilkan keuntungan. Setelah seluruh kantong dihitung, totalnya mencapai 150.000 koin emas. Bagian 30% Jian berarti 45.000. Jia Menghuai menolak koin itu dan menyerahkan semuanya kepada Chen 11 tanpa ragu. Bahkan perlengkapan assassin pun tidak ia ambil. Bagi Jian, seluruh lot itu hanyalah hadiah terima kasih karena Chen 11 telah menyelamatkan nyawanya. Chen 11 menerima keputusan itu, lalu menawarkan aturan baru untuk Severed Realm. Seluruh XP diberikan kepada Jian, sementara equipment drop dan koin emas menjadi bagiannya. Dengan pembagian selesai, Chen 11 dan Jia Menghuai meninggalkan jalan buntu bersama barisan skeleton yang masih menawan mereka. Kabut tebal kembali menelan tebing White Mist Gorge ketika rombongan bergerak semakin dalam. Jia mendadak berteriak memperingatkan Chen 11 ketika sesuatu menerobos kabut dari samping. Seekor Mist Flame Tailed Fox melompat tepat ke arah Chen 11. Tubuhnya diselimuti api jingga. Sebelum taringnya mencapai sasaran, sebuah skeleton meledak dan menghantam rubah itu dengan semburan merah dari jarak dekat. Rubah api itu jatuh tak bergerak di hadapan Chen 11, sementara ia tetap berdiri tanpa luka di balik asap. Di sepanjang jalan, skeleton lain menyapu burung raksasa, ular, babi hutan, dan monster di atas level 10. Jian tidak pernah membayangkan wilayah seperti ini dapat dilewati semudah itu. Jian akhirnya mencoba menanyakan bagaimana Chen 11 mampu melakukan semua itu, tetapi kalimatnya terhenti di tengah jalan. Ia lalu memilih menahan diri.
Jika Chen 11 belum ingin membicarakan rahasia kelasnya, Jia merasa tidak berhak memaksa. Chen 11 menyadari perubahan itu dan bertanya, apakah ada sesuatu di pikirannya? Jia menyangkal, lalu mengajak segera menjalankan Severed Realm Dumeon. Secara normal, Conchort level 10 setara dengan Party Dumeon level 10. Seorang Shadow Mage level 8 dan Fight Wanderer level 5 seharusnya menjual akses itu atau menyewa karier. Jiang pun sadar Chen 11 membawanya terutama untuk memenuhi syarat minimal buah pemain, bukan sebagai sumber damage. 10 menit kemudian mereka mencapai koordinat tujuan, dan Chen 11 memilih opsi untuk memasuki Dumeon. Pilihan, yes, mengaktifkan Conchort, membuka pusaran portal biru raksasa di antara tebing. Di depan portal itu, Jia menguai tersenyum dan mengatakan bahwa ia percaya kepada Chen 11. Keduanya melangkah menembus cahaya biru dan meninggalkan White Mist Gorge. Sepatu lapis baja Chen 11 menghantam tanah kering sebuah ngarai berbatu, menandai kedatangan mereka di Severed Realm. Begitu pandangan terbuka, beberapa anjing raksasa berlapis batu menghadang. Jian langsung mengenalinya sebagai Black Armored Rock Mastiff level 10. Wei mengonfirmasi Black Armored Rock Mastiff level 10. Severed Realm memiliki level tetap, tetapi jenis monster di dalamnya dipilih secara acak. Instansi kali ini hanya berisi satu bos dan beberapa monster biasa, tanpa elite monster di antaranya. Jia memperingatkan bahwa kecepatan serang mereka memang rendah, tetapi charge-nya sangat ganas, sedangkan armor batu dan defense mereka tebal. Chen 11 hanya mengangkat tangan. Menurutnya, semua itu tidak penting, mereka tinggal memulai. Kabut hitam biru menyebar di seluruh ngarai saat Chen 11 memanggil Shadow Skeleton tanpa jeda. Barisan skeleton kemudian maju rapat menuju kawanan Mastiff, membuat monster terdepan tersentak menghadapi jumlah mereka. Mastiff bersirah batu menegakkan tubuh dan bersiap menahan gelombang undead yang terus mendekat. Dengan senyum tenang, Chen 11 memberi satu perintah singkat kepada seluruh pasukannya, bunuh.